Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, balik lagi di sini di channel Cryptonesia dengan saya tentunya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Buat kalian yang belum subscribe silahkan langsung pencet tombol subscribe-nya teman-teman. Oke, balik lagi di sini ya teman-teman. Di sini lagi ada berita yang bagus juga dari Ethereum. Ethereum di sini kenaikannya cukup bagus ya, signifikan di minggu ini. Tapi di satu hari terakhir ini ada sedikit koreksi teman-teman. Tapi ada hal menarik ya, di samping itu yang pengen saya bahas di sini tentang pandangannya Vitalik Buterin atau pandangannya founder dari Ethereum ini teman-teman. Tentang pergerakan teknologi yang membantu di Ethereum sendiri. Apa sih pandangan atau persepsinya dari Vitalik Buterin ini? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut teman-teman. Sebelum itu saya sekali lagi pengen disclaimer untuk kalian. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor. Buat kalian semua tetap dior, tetap melakukan riset mandiri ya teman-teman, tetap cari ya informasi-informasi yang valid dan juga berita-berita pembanding teman-teman, agar keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, di sini saya pengen bahas sedikit ya tentang Ethereum teman-teman. Sebelumnya kita update dulu pasar seperti biasa. Di sini satu hari terakhir ini ya banyak yang koreksi, hampir semua keadaan crypto market ini lagi koreksi semua teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat banyak banget yang merah, saya rasa itu hal yang wajar teman-teman, karena setelah bull run biasanya ada fase tenang, dan setelah fase tenang ini biasanya ada aksi jual ya teman-teman, aksi jual yang lumayan melonjak. Ya itulah ya teman-teman keunikan cryptocurrency, marketnya selalu fluktuatif dan prediksinya juga tidak mungkin selalu tepat 100%. Jadi makanya untuk berinvestasi di cryptocurrency memang dituntut kehati-hatian yang sangat tinggi. Oke, kita di sini kalau ngelihat pasar dari Ethereum sendiri ya teman-teman, di sini Ethereum harganya 2.900-an teman-teman. Turunnya tidak cukup jauh dari hari kemarin. Hari kemarin kita sudah ngelihat di 3.000-an dolar teman-teman. Area itu cukup menjadi tantangan ya, tantangan untuk Ethereum sendiri untuk mempertahankan atau menembus level resistance-nya di situ teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat ya Ethereum di satu hari terakhir ini koreksinya 2,47%, hampir 2,5%. Tapi secara mingguan atau secara satu pekan dia masih tetap positif ya teman-teman, positif di 4,73%. Dan saya sih masih yakin ya terhadap Ethereum ini kalau bakal menutup atau closing bulan ini di angka 3.000 dolar teman-teman. Mudah-mudahan level resistance ini bisa dilewatin ya teman-teman, supaya bisa menjadi titik support yang baru di nanti awal bulan depan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya update market yang bisa saya kasih. Kita akan langsung masuk ke beritanya teman-teman. Di sini ada apa sih di balik persepsinya Vitalik Buterin tentang teknologi AI yang selama ini ikut membantu juga di dalam jaringan blockchain dari Ethereum teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini, Vitalik Buterin menyoroti potensi kasus penggunaan AI di Ethereum. Oke, di sini salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin telah menyatakan kegembiraannya tentang potensi verifikasi formal coding dan penemuan bug yang dibantu AI. Dalam tweet hari Senin, Buterin mencatat bahwa risiko teknis Ethereum yang paling signifikan berasal dari bug dalam coding, dan apapun yang dapat mengubah permainan secara signifikan akan menjadi terobosan. Di sini kutipannya adalah salah satu penerapan AI yang saya sukai adalah verifikasi coding formal dan penemuan bug yang dibantu AI. Saat ini risiko teknis terbesar Ethereum mungkin adalah bug dalam coding, dan apapun yang dapat mengubah permainan secara signifikan akan menjadi hal yang luar biasa, katanya seperti itu teman-teman. Khususnya salah satu tantangan besar yang dihadapi protokol Ethereum adalah eksploitasi bug yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar bagi investor karena insiden peretasan. Menurut laporan Chainalysis, dana kripto yang dicuri pada tahun 2023 mencapai 1,7 miliar dolar, dengan sekitar 2/3 dari total dana yang dicuri ditelusuri kembali ke peretasan yang menargetkan protokol DeFi. Dan meskipun pencurian secara keseluruhan telah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ancaman peretasan DeFi tetap menjadi perhatian yang signifikan. Sementara itu, meskipun Buterin mengungkapkan optimismenya terhadap potensi AI, salah satu pendiri Ethereum menyarankan kehati-hatian dalam mengintegrasikan AI dengan teknologi blockchain, menggarisbawahi perlunya pendekatan yang hati-hati dan terukur, terutama dalam penerapan AI dalam konteks yang membawa nilai dan risiko signifikan. Oke, dari sini ya teman-teman, dari sini saya mengerti maksudnya Vitalik Buterin dengan penerapan teknologi AI di dalam blockchain. Ini memang akan membantu. Positif yang paling besar dengan bantuan AI ini yang paling dirasakan adalah memang untuk penemuan bug ya di dalam coding-coding di blockchain sendiri teman-teman. Jadi bug-bug yang ada di dalam programnya itu bisa ditemukan oleh AI teman-teman. Tapi selain itu ya teman-teman, selain teknologi AI ini juga membantu untuk
Menemukan bug ataupun membantu menaikkan kinerja sistem dari blockchain, ini juga mempunyai dampak yang negatif juga teman-teman. Dampak negatifnya apa? Setelah ditemukan bug tersebut dan kemudian dipublish teman-teman, itu akan membuka backdoor teman-teman. Sehingga peluang untuk hacker, untuk para peretas-peretas ini bisa masuk ke dalam jaringan atau masuk ke dalam sistem, tentu saja kemungkinannya tinggi. Ini bisa menyebabkan kerugian juga teman-teman. Karena kemudian kalau misalnya gini ya, bugnya diketahui nih, terus kemudian berarti kan di situ ada kegagalan sistem atau ada kesalahan sistem, dan itu akan membuka peluang untuk para hacker ini atau para peretas ini untuk meretas karena mereka tahu kegagalan sistemnya di mana atau kesalahan sistemnya di mana. Kalau tidak cepat-cepatan pembaruan sistem dari Ethereum sendiri misalnya, itu akan menjadi kerugian atau akan menjadi sisi negatif dari integrasinya OpenAI ke dalam blockchain teman-teman. Dan ini catatan penting juga ya buat teman-teman semua, tidak serta-merta ya dengan kemajuan teknologi, kemajuan AI itu membuat manusia harus menjadi malas atau enggak membuat manusia lebih santai, tidak. Justru itu seharusnya bisa menimbulkan kehati-hatian yang lebih atau kewaspadaan yang lebih untuk manusianya teman-teman, untuk human source-nya. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini tahun lalu eksperimen perusahaan pengembangan smart contract OpenZeppelin menggunakan GPT-4 OpenAI untuk mendeteksi masalah keamanan dalam kontrak pintar Solidity, memberikan hasil yang beragam. Berdasarkan laporan perusahaan, GPT secara akurat mengidentifikasi kerentanan di 20 dari 28 tantangan, namun terkadang juga membuat kerentanan yang sebenarnya tidak ada. Oke, jadi di sini ada kerentanan yang anomali ya teman-teman, tapi di sini kalau kita ngelihat dari contoh ini, apalagi di sini yang mengidentifikasi adalah GPT-4 OpenAI teman-teman. Kalau OpenAI kan otomatis kesalahan-kesalahannya itu kita nggak tahu bakal dipublishnya di mana ya teman-teman, atau enggak database ini akan masuk kemana, kita nggak tahu. Dan di sini diidentifikasi kerentanan di 20 dari 28 tantangan teman-teman. Jadi ini berarti kan ada 20 ya sistem failure atau 20 bug ya yang ditemukan dari 28. Kemudian ada anomalinya juga. Tapi ya terlepas dari anomalinya ya, kalau misalnya taruhlah di sini dari 20 ini yang fix memang yang betul-betul ada sistem failure misalnya dari 10. Kalau misalnya ada 10 sistem failure di sini, otomatis ini menjadi backdoor ya buat para hacker untuk bisa masuk. Jadi mereka hacker sudah tahu kelemahannya smart contract Solidity ini teman-teman. Jadi mereka bisa masuk di situ. Itulah jadi celah buat mereka, buat para hacker ini teman-teman. Dan makanya sekali lagi untuk mengintegrasikan OpenAI ini memang butuh kehati-hatian teman-teman. Kalau misalnya kita mau mengintegrasikan, ini gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya blockchain ini mau mengintegrasikan OpenAI di sini, mereka memang harus betul punya tim yang kuat juga teman-teman. Jadi ketika dideteksi ada bug atau ada sistem failure di situ, itu harus lebih cepat lagi untuk menanggulangi atau lebih cepat lagi untuk menambal kekurangan itu. Sehingga nanti cepat-cepatan, jadi hacker ini tidak akan bisa masuk juga kalau misalnya sudah cepat ditambal teman-teman atau sudah cepat diperbaharui. Dan di sini ya kalau kita lanjut bukan cuma kasus itu juga, di sini ada Kang Lee, Chief Security Officer di perusahaan keamanan blockchain Certic ya, telah memperingatkan agar tidak hanya mengandalkan alat yang didukung AI untuk pengkodan atau untuk coding. Berbicara pada bulan September di Pekan Blockchain Korea, Lee mencatat bahwa alat AI dapat menimbulkan lebih banyak masalah keamanan daripada penyelesaiannya jika digunakan tanpa kehati-hatian. Nah itu tadi teman-teman, AI yang digunakan juga atau yang diintegrasikan juga itu bisa menimbulkan banyak anomali juga teman-teman, atau mungkin kesalahan atau masalah keamanan yang tidak terjadi apa-apa dan tidak ada kesalahan di situ, tapi diidentifikasi sebagai trouble ya teman-teman. Jadi di situ butuh kehati-hatian. Dan lebih lanjut ya, Lee menekankan bahwa ChatGPT misalnya mungkin tidak mampu mendeteksi bug kode logis secepat pengembang berpengalaman. Sebaliknya, pakar tersebut mengusulkan penggunaan asisten AI sebagai alat pendukung bagi pengembang berpengalaman sehingga memungkinkan mereka memahami kode dengan lebih efektif. Nah itu teman-teman, jadi memang pengembangan OpenAI ini memang perlu diawasi juga atau perlu disupervisi. Oke, jadi yang dimaksud dengan kehati-hatian di sini kan seperti itu ya, bukan berarti gara-gara OpenAI ini menunjukkan banyak anomali atau enggak AI ini banyak menimbulkan banyak masalah. Penyebabnya di sini adalah OpenAI pun punya bug teman-teman di dalamnya. Jadi wajar banget kalau dia nemuin juga anomali-anomali di dalam satu blockchain atau misalnya satu sistem tertentu. Dan di sini memang harus ada supervisi dan harus diawasin juga oleh programmer-programmer yang kuat atau ahli-ahli blockchain, ahli-ahli sistem yang kuat juga yang bisa memahami coding lebih efektif lagi teman-teman. Jadi kehati-hatian terkait integrasi AI ini memang harus diawasin teman-teman. Bukan berarti tidak dipakai AI-nya tapi diawasi. Dan di sini juga tentu saja menimbulkan kehati-hatian ya teman-teman. Ini terutama dari developer-developer yang sudah punya nama. Misalnya kalian pengen invest di Ethereum,
kalian harus nyari tahu juga gitu, developernya seperti apa. Harus nyari tahu, maksudnya riset bukan cuma melihat seperti apa sih Vitalik Buterin ini, tapi secara keseluruhan seperti apa sistem keamanan yang ada di dalam blockchain atau yang ada di bawah blockchain Ethereum ini. Jadi teman-teman harus bisa jeli ngelihatnya dan harus bisa nyari informasi lebih dalam lagi. Karena kita sudah lihat tadi juga ya, sudah bahas bareng-bareng di tahun 2023 lalu juga kan ada yang di bawah jaringan Ethereum itu ke hack sampai 1,7 miliar dolar teman-teman. Jadi yang menyebabkan itu adalah bug atau kesalahan sistem ya teman-teman. Jadi itulah penyebab kenapa para hacker ini bisa ngeretas atau bisa ngehack sistem blockchainnya teman-teman. Jadi perlu untuk kehati-hatian juga teman-teman ketika mau menginvestasi, cari developer-developer yang memang sudah terpercaya juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen berinvestasi, tips saya sih kalian betul-betul harus cari tahu tentang siapa yang bergerak di balik token atau koin ini gitu misalnya. Misalnya koin A, koin B, koin C, siapa di situ di baliknya, siapa developernya, dan terus bergerak di bawah jaringan apa. Teman-teman harus bisa milah dan milih mana aset yang tepat dan yang aman ya untuk bisa dijadikan aset investasi kalian. Jadi kalian tidak hanya sekedar melihat prospek dari kemajuan aset itu sendiri, seperti contohnya mungkin cuma melihat keuntungannya atau profitnya di masa depan seperti apa, tapi ngelihat juga sistemnya, ngelihat juga blockchainnya teman-teman, ngelihat juga jaringan apa yang bergerak di balik aset tersebut. Itu juga penting teman-teman untuk kalian semua bisa menelaah lagi atau mencari riset yang mendalam. Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Bye.